Ya, jumpa lagi pemirsa. Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang melimpah. Kali ini saya ada di Obelix, yaitu di daerah Parangtritis, Yogyakarta. Sebuah tempat rekreasi di sekitar Parangtritis, tetapi posisinya di atas gunung, sehingga memang namanya Obelix Sea Views, pemandangan laut. Tetapi kali ini saya datang sudah sekitar jam 5, jadi lautnya sudah semakin nanti gelap. Sementara itu untuk pemandangan di bawah, lampu-lampu desa dan sebagainya, lampu-lampu lalu lintas jalan dan lewat kendaraan itu semakin kelihatan. Nah, ini suasana tempat parkir sangat luas. Itu juga sebetulnya di lereng tapi dibuat datar, dan ini muat ratusan mobil. Suasananya memang sangat bagus, apalagi kalau dilihat dari siang. Di sana akan terlihat laut yang luas karena tempatnya bebas tinggi. Sementara itu di antara sepanjang pantai kita juga bisa melihat, kalau di depannya itu laut, maka di sepanjang pantai yang samping itu ada Parangkusumo, Depok, Cemara dan sebagainya. Ada gumuk pasir, jadi bisa dilihat luas. Nah, di sini adalah video perjalanan menuju ke lokasi dari tempat parkir. Sementara itu karena ini sudah sore, jadi sudah ada banyak mobil yang juga berangkat pulang. Karena tepatnya itu nanti kalau siang ya nonton pemandangan laut dan sebagainya, tetapi kalau sore itu sunset itu kelihatan di sini. Nah, sesudah itu malam melihat keindahan alam malam. Maka bagi yang tidak menonton suasana malam, ini sudah banyak kendaraan yang pulang. Nah, perjalanan saya dari tempat parkir sampai mau ke pintu masuk belum sampai, karena melalui beberapa tanjakan-tanjakan, atau nanti ini yang sudah sampai ke bangunan maka ada tangga untuk naik. Nah, suasananya memang ini sebenarnya gunung, tetapi kemudian dibangun jadi seperti bangunan kuno gitu. Nih, jadi kelihatan kokoh, kuat dan sebagainya. Nah, kita melihat ada pemandangan di sekitar itu. Yang kiri itu adalah mereka yang akan pulang, tapi ada juga yang baru mau datang. Baik, sementara untuk menuju ke tempat karcis, kita lihat ada beberapa tangga. Nah, kita sampai di lokasi pembelian karcis tiket masuk. Kalau dilihat gedung ini luas sekali dan beberapa bangunan dekatan, tetapi ini suasananya malam, jadi kita nggak bisa menjelajahi semua lokasi. Nah, suasana tempat pembelian karcis masuk ini masih rame juga. Kita harus antre, itu ada sekitar 3 baris, dan satu barisnya ada sekitar 15 orang. Jadi walaupun sekarang sudah hampir jam 6, tetapi yang datang juga banyak. Informasi memang ini dibuka sampai jam 10, sehingga jam 10 pengunjung sudah harus pulang. Nah, kita lihat pemandangan dari tempat pembelian karcis. Di depannya itu, ya di depannya ada banyak pengunjung juga. Di bawahnya sana itu adalah tempat parkir tadi. Tidak kelihatan dari sini, tetapi wah, yang parkir tetap banyak. Ini posisi di depan loket tiket parkir. Nah, di depannya ada lambang Obelix
Sea Views. Jadi memang di sini tempat untuk nonton laut, pemandangan laut. Jadi di sini memang sebaiknya disediakan waktu yang panjang untuk bisa menikmati tempat rekreasi ini. Nah, memang informasi ya ini belum lama, tetapi pengunjungnya membludak setiap harinya. Nah, ada beberapa tempat juga sebelum keluar bagi mereka yang pulang itu melewati toko. Ya, ada banyak untuk beli oleh-oleh atau ada banyak untuk beli, ada juga souvenir-souvenir. Ya, ini masih di sekitar lokasi tempat beli tiket, masih antre dan masih pada berdatangan ini. Wah, nggak tahu nanti mau sampai jam berapa mereka datang terakhir, tetapi jam 10 informasinya ditutup, sehingga yang datang terakhir ya tentu saja ini nggak bisa menikmati banyak. Memang kalau siang itu pemandangan alam yang nampak, laut dan juga alam sekitarnya, tetapi kalau malam ya keindahan lampu-lampu, baik lampu di sini maupun lampu di sekitar sana di bawah. Mungkin belum sampai tidak melihat tembus Jogja. Nah, ini adalah pemandangan di depan pembelian tiket, tetapi ke depannya, ke arah halamannya. Nah, masih juga ramai dan kita masih menunggu untuk beli tiket. Kita belum lihat dalamnya, tetapi nanti kalau tiketnya sudah didapat kita akan masuk. Ya, kita sudah dapat tiket, sudah dibawa dan kita akan memasuki pintu untuk tempat rekreasi. Ada pemeriksaan oleh pegawainya untuk supaya nanti ya dipastikan, supaya bisa dipastikan bahwa yang masuk itu membawa tiket. Nah, kita memasuki, kita sudah agak gelap ya, jadi kita hanya mengikuti jalur yang saya ikuti saja ini. Nah, kita memasuki sesudah pintu gerbang itu mungkin itu sebetulnya sana itu laut, tetapi karena sudah agak gelap kita lewat jalur yang ini. Ya, sebelah kanannya itu gedung tadi, sementara sebelah kiri itu pemandangan yang ke laut lepas. Di situ ada tulisan besar yaitu Oberich Sea Views. Nah, ada banyak yang pengunjung berjalan ke sini, tapi ada juga yang baru berangkat untuk menuju ke sana. Ya, kita di dalamnya belum tahu banyak, maka ya kita hanya yang penting jalan saja. Lah, mungkin membuat para pemirsa penasaran untuk berkunjung ke sana bila ke Yogyakarta, tentu saja ini bisa dikunjungi. Lebih bagus menurut saya ya kalau dari pagi sampai malam, jadi ada pemandangan siang, ada pemandangan malam. Dan ini tiketnya terjangkau, kita beli untuk hari ini loh ya. Ini hari ini tuh 30.000. Nggak tahu kalau tahun depan apakah naik apa tidak, itu kan urusan manajemen. Nah, ada banyak pengunjung di dalamnya, sudah ada yang kayak sambil bawa minuman, tapi ada juga yang udah duduk makan gitu. Kita menuju ke tempat yang betul-betul di pinggir laut, di atas, tetapi sebenarnya kelihatannya lantai 2. Di atasnya masih ada satu lagi yang tertinggi, tetapi kita tidak naik. Sementara akan sampai di ujung itu kita melewati rumah tempat makan, restoran ada di situ. Ya, kita berjalan di antara kursi-kursi restorannya dan kelihatannya menunya juga menarik ini. Kita mungkin nanti akan sebelum pulang kita menikmati makanan. Nah, di sekitar restoran itu kita menghadap ke sana itu ada juga tempat atau kolam renang. Nah, ini kalau siang dari sini menghadap ke kolam renang, memandang jauh ke sana adalah pemandangan laut luas.
Ya, dari atas, dari posisi kita sekarang berdiri, kalau melihat kanan tuh berarti sepanjang pantai di seberang ini bangunan ini. Nah, di bawah persis itu berarti kan pantai yang Parangtritis. Lalu ke kanan lagi itu ada lampu-lampu pantai Parangtritis, ada Parangkusumo, dan seterusnya ada Cemara dan sebagainya. Itu kelihatan dari atas ini, dan yang putih-putih itu adalah lampu. Sementara yang kanan dari putih tadi, nah depan kita ini adalah laut, tetapi ya sekarang lautnya sudah gelap, tidak kelihatan. Dan sayang memang untuk di lokasi Parangtritis ini tidak ada banyak kapal yang bisa lewat di sini. Kalau ada banyak kapal atau paling tidak perahu-perahu dari nelayan-nelayan banyak, ada banyak lampu, mungkin di sini sangat indah. Tetapi memang ya ombak di Parangtritis itu besar, sampai hari ini pun memang tidak ada kapal yang di situ. Nah, ini posisi masih di lantai 2 kayaknya, di lantai 2 di atas masih ada. Ini restoran yang dipakai tadi untuk berdiri, dan ini kolam renangnya. Memang kolam renang di sini tidak lebar banget, jadi sekedar untuk mandi. Itu ada banyak juga yang mandi, jadi bukan untuk ukuran kolam renang untuk berlomba. Nah, para pegawai-pegawainya juga sibuk untuk melayani para konsumen-konsumen yang makan dan menikmati hidangan yang ada di sini dengan cekatan gitu. Ya, banyak pengunjung yang ya, ini sebetulnya suasananya sudah banyak angin, jadi anginnya cukup kencang, tetapi mereka juga masih dengan senang bertahan dan dengan canda ceria. Baik pemirsa, mungkin ada yang penasaran untuk bisa berkunjung ke sini. Saya kira tempat ini tidak bisa dilewatkan kalau ke Jogja. Memang untuk tempat menuju ke sana itu posisi sampai detik ini dari Parangtritis itu sangat curam. Jadi memang ada jalur lain yang tidak terlalu curam, tetapi itu memakan 7 kilo. Sementara kalau sebetulnya mau yang curam itu mungkin 2 kilo itu sudah sampai di tempat ini, karena naik terus sampai curam sekali. Nah, kemudian nanti kalau jalannya JLS, jalur lintas selatan, sudah sampai, memang mungkin akan lebih dekat lagi, karena bisa dari atas lalu menuju ke lokasi. Nah, suasana masih meriah, masih belum ada yang bergerak untuk pulang, karena ini malah rombongan mereka pada datang. Nah, bangunan sana panjang sekali seperti itu, dibuat seperti apa ya, seperti jembatan gitu, jembatan. Tapi ini kalau di bangunan ya namanya 2 lantai, jadi bisa menghubungkan bangunan yang sini dan bangunan yang sana. Kita akan berjalan, dan di kanan kirinya dan di atasnya itu diberi lampu biru. Sambil berjalan menuju ke sana, kita bisa tengok ke kanan, tengok ke kiri, dan tengok ke kanan adalah laut, dan ada bangunan, ada gunung yang lebih tinggi lagi di bibir pantai. Nah, ini kita berjalan di lantai 2-nya, sementara yang tadi itu di bawah. Kita akan menuju ke tempat lain, masih di lokasi yang sama, tetapi ini menjadi bagus, indah sekali. Ini mungkin bagus sekali kalau di sini membawa teropong untuk foto tele, sehingga bisa jauh ke sana. Tapi karena perangkatnya hanya memakai HP, maka ya belum maksimal hasilnya. Nah, di sini ada tempat untuk kita berduduk ria, rekreasi. Ada lantai yang dipasang plastik seperti rumput,
dan di situ juga ada bantal-bantal yang bisa untuk duduk. Nah, ini warna-warni lampu menjadi sangat mempesona ketika malam sudah tiba. Nah, pada lantai ini kita bisa berjalan ke sana kemari, dan kalau siang hari tentu ini menjadi indah lagi karena memandang laut jauh ke sana. Lalu kita turun dari situ dan kita akan menuju tebing lagi yang satunya yang tadi sempat kelihatan. Jadi tebingnya itu seperti kalau dipandang dari samping seperti kapal. Jadi yang bawah agak masuk, yang atas itu menjorok ke luar, begitu kalau kapal itu. Nah, ini tadi seperti itu bentuknya. Nah, maka di situ ya tidak boleh di ujung tebing itu banyak orang gitu, dan di situ ada tempat untuk spot foto. Nanti kita akan melihat, dan di situ pun hanya diizinkan maksimal 2 orang karena memang berbahaya. Dan saya sendiri memang secara pribadi takut ketinggian ya. Jadi kalau nanti berdiri di situ kemudian nonton bawah itu sudah ketakutan. Jadi saya hanya berani naik di atas kemudian melihat jauh gitu. Kalau melihat bawahnya takut. Nah, inilah kelemahan, termasuk kalau misalnya ada jembatan yang memakai kaca itu saya pasti nggak berani masuk dan juga nggak berani tantangan itu. Baik, ada beberapa bagian yang beberapa bagian bangunan itu menjadi seperti tempat kafe-kafe gitu, dan itu ada namanya sendiri, ada apa itu tadi, macam-macam. Nah, ini adalah spot foto yang diizinkan hanya 2 orang karena itu di ujung tebing. Jadi seperti kalau di atas kapal itu di ujung kapal, sementara itu tebingnya sangat tinggi, ya memang berbahaya. Tetapi ya nggak tahu kalau bentuknya siang seperti itu apakah itu bangunan dari buatan atau batu asli, tetapi kelihatannya memang tadi rapi, cukup rapi. Ya mungkin batu kemudian dirapikan sehingga menjadi tebing seperti ujungnya kapal itu, bawahnya masuk tapi ujungnya ke sana. Jadi ya memang ini ya pasti akan dijamin aman, tapi saya hanya membayangkan sesuatu yang kurang karena saya takut ketinggian. Ya masih banyak pengunjung yang ada di sini, tetapi mereka juga ada yang foto, ada juga yang tidak, karena ada yang berani naik si spot foto, ada juga yang tidak berani naik gitu. Nah, ini adalah spot foto maksimal 2 orang ya, karena lampunya terlalu terang maka di sini tidak terlalu kelihatan. Nah, di sana itu bangunan di bawah-bawah pantai itu menghiasi lampu terangnya ini. Nah, daripada pemirsa penasaran dengan video ini yang kurang begitu bagus, lebih baik kalau memang ke Jogja silahkan menikmati pemandangan Obelix Sea View. Semoga Anda bahagia. Selamat datang di Yogyakarta. Bagi pemirsa yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe. Syukur-syukur ada like dan di-sharekan ke teman-temannya. Sampai jumpa. Selamat, salam sehat, semoga diberi rezeki yang melimpah. Amin.